Shalom sahabat-sahabatku. Renungan pada hari ini berjudul Hidup Kedagingan Tidak Menyenangkan Tuhan. Terambil dari Roma 8 ayat yang ke-8. Dikatakan mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Di dalam terjemahan lain dikatakan orang-orang yang hidup menurut tabiat manusia tidak dapat menyenangkan Allah. Poin yang pertama, hidup dalam daging. Coba kita perhatikan Galatia 5 ayat 19-21. Dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemasan, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dalam hal ini John Calvin berkata, mereka yang menyerahkan atau membiarkan diri untuk dibimbing atau dikendalikan oleh nafsu daging, perbuatan daging, semuanya itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Dan semua yang tidak berjalan menurut roh akan jauh, akan terasing dari Kristus, karena mereka tidak memiliki kehidupan rohani. Itu kata John Calvin. Sekarang coba lihat atau baca 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16 sampai dengan ke-17. Dikatakan sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Charles Haddon Spurgeon berkata, tidak ada manusia dalam daging, ya hidup kedagingan maksudnya, yang bisa menyenangkan Tuhan. Anda tidak dapat menyenangkan Tuhan selama Anda dalam daging, kecuali jika Anda memiliki roh Tuhan, memiliki roh kudus, dan benar-benar diubahkan di dalam hati dan dijadikan ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Itu kata Spurgeon. Perhatikan Galatia 5 ayat 16-17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Sekarang Galatia 6 ayat 8 dikatakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Roma 8 ayat 13-14. Firman Tuhan berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Dalam hal ini Adam Clarke berkata, siapa tidak bisa menyenangkan Tuhan, mereka membuat Tuhan muak, dan konsekuensi atau akibatnya sebuah jalan lebar yang berujung kehancuran itu terbuka. Itu kata Clarke. Sekarang saudara lihat di dalam Roma 8 ayat 6 dikatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan sejahtera. Ingat, hidup menurut keinginan daging itu sama sekali tidak menyenangkan hati Allah. Untuk itu, mulai sekarang, hiduplah berdasarkan pimpinan Roh Kudus, agar hidup kita berkenan di hadapannya. Amin. Haleluya. Amin. Tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.